Omnibus Law ini menjadi momok tersendiri bagi mahasiswa, baik dari segi pembahasan substansinya maupun esensi dari penerapan Omnibus Law itu sendiri. Karena di tahun 2017 Omnibus Law ini sudah pernah diterapkan, Pak, yaitu Perpres nomor 91 tahun 2017 tentang percepatan berusaha. Nah, hari ini ingin saya tanyakan kepada Prof, apa salah dari pemerintah ketika pemerintah menerapkan Omnibus Law, baik itu tentang lingkungan hidup maupun terkait dengan Omnibus Law yang lain. Penerapannya secara yuridis formalnya, Prof, apa yang salahnya, Prof? Mungkin itu saja, Prof. Terima kasih. Yuridis formal artinya prosedur pembuatannya. Kita tahu Omnibus Law hari ini itu harus sudah diselesaikan oleh DPR dalam 100 hari. Begitu perintah Presiden. Sementara kampus tidak punya kesempatan untuk membahas draft akademis dari naskah itu, naskah akademisnya. Partai-partai politik pun nggak membahas. Yang ada adalah persetujuan. Jadi dari segi pembuatan undang-undang, dia sudah melanggar prinsip uji formil undang-undang itu. Prosedur pembuatannya tidak yuridis. Materialnya tadi saya terangkan kontradiksi dalam pasal-pasal itu. Tapi ini undang-undang yang diajukan dengan cara gelap-gelapan, sama seperti KPU mengumumkan hasil pilpres di tengah malam. Jadi orang tidur, tiba-tiba undang-undang ini harus selesai dalam 100 hari. Ada 1.700 pasal di situ. 80 undang-undang disatukan. Nah, kalau Anda baca undang-undang itu misalnya, tadi saya terangkan, dasar filosofinya bertentangan dengan isinya. Filosofi konstitusi bilang bahwa pekerjaan yang layak adalah hak warga negara. Jadi setiap warga negara harus disediakan pekerjaan oleh negara. Undang-undang itu bilang upah buruh itu boleh dalam bentuk kontrak seumur hidup. Kontrak, jadi tidak ada kepastian. Kalau ekonomi perusahaan turun, buruhnya dipecat. Artinya dia tidak dijamin oleh konstitusi untuk punya pekerjaan yang layak, tapi hanya dijamin dalam kontrak dengan perusahaan. Jadi Anda sebagai warga negara bikin kontrak dengan perusahaan, bukan dengan negara. Kan ngecoknya di situ kan. Jadi akumulasi diinginkan, tetapi distribusi keadilan diabaikan. Padahal konstitusi kita bilang, Pancasila bilang keadilan sosial bagi seluruh rakyat, terjemahannya dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar, hak terhadap pekerjaan. Nah, dalam keadaan semacam itu, kalau kita nggak paham filosofinya, kita mungkin marah sekedar sebagai kejengkelan. Tapi kita mesti marah secara konstitusional. Ini memang hak Anda yang akan masuk lapangan kerja nanti, yang tidak dijamin bahwa Anda punya pekerjaan yang membuat Anda mampu membuat perencanaan ke depan. Jadi begitu cara berpikir. Kita mencoba untuk memikirkan itu demi mereka yang tidak mampu membaca undang-undang. Kampus mampu membaca undang-undang, dan suara kampus harus diperdengarkan. Entah dalam talk show, entah dalam demonstrasi, apa aja caranya supaya berlangsunglah pertukaran pikiran tentang undang-undang sebelum dia disahkan, dan pengesahan itu sekaligus akan berakibat pada perusakan lingkungan. Karena nggak ada AMDAL dalam undang-undang itu. Yang AMDAL ditempelkan sebagai bagian dari proyek, bukan sebagai bagian untuk menguji proyek. Lain cara berpikir. Jadi itu soalnya kenapa saya ajukan ini. Saya prediksi pasti akan ada demonstrasi buruh besar-besaran nanti dalam seminggu 2 minggu ke depan. Itu pasti terjadi karena buruh tahu arahnya. Nah, sekarang mahasiswa harus kasih semacam keterangan akademis kenapa buruh berhak untuk membatalkan. Kita berbicara soal undang-undang Omnibus Law di bidang ketenagakerjaan.
yang diberi judul enak apa cipta lapangan kerja yang diplesetkan jadi cilaka. Belum ada undang-undang pajak, bagian yang omnibus pajak, omnibus asuransi, omnibus lingkungan itu ada klasternya sendiri. Tapi secara keseluruhan, undang-undang ini menghina rasa keadilan publik. Pertama, karena prosesnya disembunyikan. 2017, pasal-pasal yang ada di situ lain sama sekali. Undang-undang perburuan kita, benar-benar pro-buru yang dibuat oleh Yakob Muawe yang zaman Ibu Mega. Dan sekarang undang-undang itu yang mau dibatalkan. Jadi sekali lagi, pelajari betul-betul sehingga kalau Anda demonstrasi, dan saya inginkan itu terjadi bukan untuk memprovokasi, tapi sebagai hak kita sama-sama warga negara untuk menuntut keadilan dari negara. Karena ada mungkin rasa itu. Apalagi kalau kita mau tentang 4.0, di mana ekonomi akan berlangsung melalui algoritma, aplikasi segala macam. Di mana hak Anda untuk menghasilkan produktivitas akhirnya Anda harus bersaing dengan mereka yang sudah lebih dahulu ada di dalam industri itu, yaitu industri luar negeri. Kemarin ada berita, pemerintah Amerika mencabut status bahwa Indonesia negara berkembang. Jadi Indonesia dianggap negara maju. Lalu pengusaha marah karena nggak ingin disebut negara maju. Karena kalau disebut negara maju, fasilitas perdagangan yang seharusnya hak negara berkembang dihilangkan, sehingga biaya ekonomi perdagangan Indonesia akan tinggi. Itu juga tekanan baru. Ini akal-akalan Amerika. Oke, kita bikin aja Indonesia negara maju sehingga dia nggak bisa dapat GSP atau special preference di dalam tarif, barangnya nggak terlalu harus diperiksa secara detail. Nah, sekarang begitu ditetapkan negara maju, maka kualitas perdagangan ekspor impor kita akan diukur dengan basis yang lebih tinggi. Artinya kelulusan nanti akan diukur dan itu membahayakan. Jadi kumpulan peristiwa itu menunjukkan bahwa ada soal besar dalam bangsa ini. Ada beban baru lagi. Nah, dalam kepanikan itu muncullah ide untuk menaikkan tingkat pajak. Semua hal sekarang akan dipajaki. Ada macam-macam pajak baru akan diumumkan. Dan itu menandakan bahwa bagaimana mungkin pajak mau dicecer sementara ekonomi tidak tumbuh. Yang bayar pajak itu kalau ekonomi tumbuh. Jadi terlihat bahwa pemerintahnya nggak tahu lagi mau bikin apa. Dia bisa pinjam uang utang tapi dengan bunga yang pasti sangat tinggi. Karena plafonnya udah mendekati batas rasionalitas hutang terhadap APBN, terhadap PDB. Jadi semua instrumen bisa kita pelajari. Jadi kalau saya bikin prediksi bahwa pemerintahan Jokowi nggak akan nyampe 2024, orang marah. Kalau saya bikin prediksi berdasarkan hal-hal yang ada di masyarakat. Apa sudah rock-in provokasi supaya jatuh di tengah jalan? Kalau saya nggak provokasi, Presiden sendiri sedang membuat jalan untuk kejatuhannya, kan gitu soalnya. Justru dengan itu kita beritahu bahwa Omnibus Law berbahaya, soal pajak berbahaya, soal keakraban warga negara berbahaya. Kita beritahu itu, kampus memberitahu itu. Nah, pemberitahuan itu dalam bentuk prediksi. Ekonomi tumbuh 4,5%. Demonstrasi enggak? Masih demonstrasi. Nah, itu soal perut yang kosong. Jadi kalau ekonominya tumbuh baik, nggak akan ada radikalisme, nggak akan ada demonstrasi, semuanya biasa-biasa aja. Tapi justru karena Presiden menjanjikan 7% dan cuma dapat 4,3%, 4,4%, maka orang nuntut. Kenapa? Pemerintah gagal mensejahterakan. Padahal tugas pemerintah yang diperintahkan oleh konstitusi cuma 2. Konstitusi memerintahkan presiden untuk pertama mencerdaskan kehidupan bangsa dan kedua memelihara orang miskin. Apakah dua-duanya dilakukan? Apakah anak didik kita makin cerdas? Cerdas, menghafal nama-nama ikan cerdas.
Makin miskin dipelihara nggak? BPJS dinaikkan. Makin banyak orang yang punya akses terhadap kesehatan. Stuntingnya 9 juta anak. Dan dalam keadaan itu, kontrasnya adalah ada 9 juta anak yang kekurangan nutrisi, ada 115 juta penduduk yang sedang mengalami penurunan di dalam kemiskinan, akan makin miskin. Dan Presiden sedang merancang memindahkan ibu kota. Dan dia udah beli lukisan Joko Peki, Petro dari Raja untuk dipasang di sana yang baru. Padahal lukisan itu justru lukisan yang satir. Kacau negeri ini kalau yang raja itu adalah Petro. Dia beli lukisan itu, dia nggak paham kok itu adalah riwayat hidupnya sendiri. Nah, soal-soal semacam ini yang bagi dunia akademis dengan lensa metodologi, lensa teori, lensa critical discourse harus dihasilkan, diucapkan. Karena pers hari ini juga bukan pers yang kritis. 1-2 pers begitu ditelepon istana langsung berubah. Kenapa? Karena pers jadi industri. Pers itu adalah pabrik informasi yang dasarnya adalah akumulasi. Perusahaan-perusahaan pers yang punya televisi besar, media besar itu adalah orang partai juga. Jadi sekali ditelepon kekuasaan ya udah melipir lagi dia. Nah, satu-satunya yang tidak bisa diganggu oleh kekuasaan adalah mereka yang punya idealis, yaitu kampus. Jadi sekali lagi saya berharap bahwa eksistensi mahasiswa dihasilkan melalui idealismenya. Idealismenya diuji di dalam konfrontasi. Konfrontasi dimaksudkan untuk menguji ulang legitimasi.